Ya, jumpa lagi dengan Mr. Bingung. Kali ini kita akan bahas tentang yang namanya Fusebox Karen 1. Ini dapat hibahan dari Om Yuli. Fuseboxnya masalah, dia ganti baru normal. Nah, ini dihibahkan. Alhamdulillah, terima kasih Om Yuli. Nah, Fusebox pada Karen 1 ini, sisi atasnya ini tempat sikring dan relay. Nah, sisi utama dari sini dari kabel ke aki. Yang dibaliknya ini adalah dari soket-soket, dari soket AC, soket lampu, soket ECU. Ini kelihatan kok dari soket mananya dibuka, ininya udah kelihatan tuh. Baca langsung. Nih, EGI itu dari ECU, dari ECU, main ini dari aki, main berhubungan dengan power ya, input power itu di main utama. Biasa SHR ini apa ya, lupa, kalau enggak AC sama lampu. Oke. Nah, penyakit Fusebox Karen 1 suka rusak fuseboxnya. Biasanya penyakitnya aneh-aneh, kadang nggak bisa hidup, kadang sering overhead, macam-macam ya, atau lampu terang sebelah, cuman terang sebelah. Biasanya itu penyakitnya ada berapa ya, ada 3 masalah yang sering terjadi. Masalah yang sering pertama itu adalah di sikring nih, pemasangan sikring dan relay. Sikring misalnya 10 ampere dipasang 15 ampere, panas ini fusebox, akhirnya pinggir-pinggirannya meleleh. Yang kedua, umur relay nih ya udah mulai menguning ini, apalagi udah begini, ini mestinya sudah diganti, melakukan pergantian. Diganti. Yang selanjutnya masalah di paling sering kejadian itu di belakangnya nih, ini soketnya kendor, atau udah karena udah usia udah jadi kendor. Kalau kendor itu apa, putus sambung ya, harusnya efeknya yang di bagian soketnya sini kebakar. Jadi kalau ini aman tuh ya, ini sih masih bagus. Masalah di sini nih, ini udah ketahuan nih yang kebakar di sini ya. Bakar di sini, ini tuh baliknya cuman baut ke sekun ke aki. Biasanya masalah ini juga kebakar tuh, gara-garanya ada 2 hal penyebabnya ya, atau 3 hal atau berapa. Nah, enaknya ngomongnya gimana ya, penyebab awalnya itu salah satunya pemasangan sekun kabel dari sini ke aki, ini kendor di sini. Itu yang pertama. Yang kedua ya, karena sikringnya dikasih lebih dari kapasitasnya, akhirnya sininya panas, sini ikut panas ya. Terutama yang di sini nih sikring besarnya ini kan ketahuan tuh. Wah, kelihatan di sininya. Kemungkinan besar awalnya ini kemungkinan besar malah kendor ya, karena udah sampai segini gosongnya nih. Ini kan sekun dari ke aki. Selanjutnya kalau masalah di sini dari sikring dan relay ini aman ya, sikring dan relaynya tuh nggak ada yang gosong-gosong di kaki-kakinya. Nah, selanjutnya setelah sikring kita cek nggak ada yang masalah tuh ya, nggak ada bekas kebakar, kita cek tuh bagian belakang ini lokasinya, bagian di soket-soket ya. Bagian soket ini penyakit paling sering terjadi. Soket sering terjadi, paling sering. Biasanya soketnya kendor karena usia. Karena usia ya, putus nyambung jadi panas arusnya.
akhirnya sininya meleleh ya, biasanya tanda-tandanya meleleh. Nah, kelihatan di baliknya setiap soket ada tulisannya tuh, ada main, ada SHR, ada EGI. Ini kelihatan dari kaki-kakinya ada 3 yang kebakar. Nih ada ya, ini berarti udah mulai kendor kena soket sekun di belakangnya. Ini yang ke AC, yang ke lampu sama AC yang masalah ternyata. Ini main powernya kena satu juga, terus ditambah yang paling parah ya tadi ininya ya. Nah untuk perbaikannya, memperbaiki fusebox itu tuh sebenarnya nggak terlalu sulit, karena setiap fusebox ini jalurnya udah kelihatan tuh, mana ketemu mana tuh kelihatan jalurnya. Jadi tinggal kalau ada yang putus tinggal disambung, dan dia tuh PCB-nya cuma 2 layar bolak-balik. Nah, PCB-nya ada 2 ya, PCB-nya ada 2 buat layarnya. Ini juga kelihatan semua tuh jalurnya. Kalau ada yang putus ya tinggal disambung. Kalau sedangkan yang di baliknya sini kita harus buka batasnya ya. Jadi antar PCB yang satu dengan yang satunya, ini penghubungnya cuma yang di pinggir-pinggirnya ini. Nah untuk bukanya itu ya mesti pakai solder uap ya. Kalau misalnya nggak punya, daripada pakai solder kebiasa ribet ya, ke tukang servis handphone atau tukang servis TV juga mereka biasanya punya, ngerjain kayak gini juga nggak terlalu sulit ya, cuma nyambung-nyambung yang putus. Oke, sedikit pembahasan tentang sharing fusebox Karen 1 yang paling sering terjadi masalah. Ini termasuk jarang untuk fusebox bahan dari Om Yuli ini. Masalah utamanya ada di kabel utama ke akinya ini yang kemungkinan kendor jadi kayak begini. Yang kedua masalah dari belakang nih, walaupun ini udah gosong-gosong tapi belum begitu parah ya, nggak ada jalur yang putus. Di sininya pun belum ada yang meleleh kecuali ini dari balik baut tadi. Oke, gitu dulu ya, semoga bermanfaat. See you.